Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat apapun tergantung kapan Bu Hilary serta rekan-rekan sekalian menonton video ini. Video ini adalah video presentasi dari kelompok D terkait dengan topik yang kami dapatkan, yaitu mengenai PSAK 48, yaitu tentang impairment. Sebelum masuk ke inti pembahasan video ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok D sendiri. Yang pertama tentu ada saya sendiri, Vinata Chang dengan NIM 2021-712, Sepila Widya Susilo dengan NIM 2021-724, Novika Chandra dengan NIM 2021-733, dan Arya Ardi Putra dengan NIM 2021-70118. Untuk pokok pembahasan pertama kita, saya akan membahas tujuan dari PSAK 48 sendiri. Tujuan dari PSAK 48 yaitu menetapkan prosedur agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpurlikannya atau biasa disebut juga sebagai impairment. Aset dikatakan melebihi jumlah terpulihkan jika jumlah tercatat aset melebihi jumlah yang akan dipulihkan melalui penggunaan aset maupun penjualan aset. Kemudian terkait dengan ruang lingkup dari PSAK 48. PSAK 48 diterapkan untuk akuntansi penurunan nilai terhadap semua jenis aset, kecuali 8 jenis aset berikut. Yang pertama, mengenai persediaan. Yang kedua, aset yang timbul dari kontrak konstruksi. Yang ketiga, aset pajak tangguhan. Keempat, aset yang timbul dari imbalan kerja. Kelima, aset keuangan yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 55. Yang keenam, properti investasi yang diukur pada nilai wajar. Yang ketujuh, biaya akuisisi tangguhan dan aset tidak berwujud yang timbul dari hak kontraktual penanggung berdasarkan kontrak asuransi yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 28. Dan yang terakhir, yang kedelapan, aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki atau dijual sesuai dengan PSAK 458. Di dalam ruang lingkup pesakan selanjutnya ini berlaku untuk aset keuangan yang dikelompokkan sebagai investasi dalam. Yang pertama adalah entitas anak yang terdapat dalam PSAK 4 mengenai laporan keuangan tersendiri. Yang kedua adalah Ventura bersama yang terdapat dalam PSAK 12 mengenai bagian partisipasi dalam Ventura bersama. Yang ketiga adalah entitas sosial yang terdapat dalam PSAK 15 mengenai investasi pada entitas asosiasi. Nah, PSAK 48 juga berlaku untuk aset yang dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar seperti mode revaluasi dalam PSAK 16 mengenai aset tetap. Selanjutnya, di sini adalah mengenai konsep dan istilah penting yang terdapat dalam PSAK 48. Yang pertama adalah impairment test, yang kedua impairment losses, yang ketiga carrying amount, yang keempat recoverable amount, yang kelima depreciable amount, yang keenam value in use, yang ketujuh fair value less cost to sell, yang kedelapan cash generating unit, yang kesembilan cost of disposal, yang kesepuluh corporate asset, dan yang terakhir adalah mengenai goodwill. Selanjutnya adalah impairment atau biasa dikenal sebagai penurunan nilai. Di poin pertama, impairment ini merupakan penurunan permanen dalam nilai aset yang mewakili perbedaan antara nilai buku aset dan nilai wajarnya. Yang kedua, impairment ini dapat terjadi apabila nilai tercatat aset lebih besar daripada jumlah terpulihkan atau biasa dikenal carrying amount lebih besar daripada recoverable amount. Yang di poin ketiga, ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai ini diuji secara periodik melalui tes yang disebut sebagai test of impairment. Nah, dalam mencari carrying amount ini, kita membutuhkan nilai aset dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Apabila carrying amount ini lebih besar daripada recoverable amount, maka terjadi yang disebut sebagai impairment loss. Pada setiap akhir periode pelaporan, suatu entitas itu harus menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai atau dapat disebut sebagai impairment. Jika terdapat indikasi tersebut, maka entitas atau perusahaan harus
mengestimasi jumlah terpulihkan atau recoverable aset tersebut. Nah, terlepas apakah indikasi penurunan nilai untuk aset tidak berwujud tertentu dan goodwill, entitas tetap minimal setahun sekali melakukan yang namanya impairment test dengan membandingkan nilai tercatatnya dengan jumlah terpulihkannya. Nah, untuk aset tidak berwujudnya ini, contohnya adalah dengan masa manfaat tidak terbatas, yang kedua aset tidak berwujud yang belum digunakan, dan yang ketiga adalah goodwill yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis. Dalam menilai apakah terdapat indikasi bahwa aset mungkin mengalami penurunan nilai, entitas harus dapat mempertimbangkan minimum hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah informasi dari sumber-sumber eksternal. Contohnya seperti perubahan signifikan nilai pasar, perubahan signifikan teknologi, pasar, ekonomi, dan lingkup hukum, perubahan suku bunga, perubahan tercatat aset neto entitas melebihi kapitalisasi pasarnya. Dan yang kedua, berkaitan mengenai informasi dari sumber-sumber internal. Yang contohnya adalah pertama, bukti keusangan atau kerusakan fisik aset, yang kedua, perubahan signifikan atas penggunaan, penghentian, dan masa manfaat aset, dan yang ketiga adalah bukti internal mengidentifikasi bahwa kinerja ekonomi aset lebih buruk dari yang diharapkan. Selanjutnya mengenai pengukuran jumlah terpulihkan. Nah, jadi ketika terdapat indikasi bahwa terdapat penurunan nilai suatu aset pada periode pelaporan atau bila mana terdapat aset tidak berwujud atau goodwill yang merupakan subjek pengujian penurunan nilai secara tahunan, entitas disyaratkan harus mengukur jumlah terpulihkan aset tersebut. Nah, di dalam pengukuran jumlah terpulihkan juga terdapat dua istilah. Yang pertama ada fair value less cost to sell, yang pengertiannya adalah jumlah yang dapat dihasilkan dari penjualan suatu aset atau unit penghasil kas dalam transaksi antara pihak-pihak yang mengerti dan berkehendak bebas tanpa tekanan dan juga dikurangi biaya pelepasan aset. Sementara istilah yang kedua itu mengenai value in us. Itu adalah pengertiannya nilai sekarang dari taksiran arus kas yang diharapkan akan diterima atau unit penghasil kas. Selanjutnya, mengenai penjelasan lebih detail terkait dua istilah tersebut. Yang pertama terkait fair value less cost to sell. Jadi apabila tidak terdapat perjanjian penjualan yang mengikat, namun aset diperdagangkan di pasar aktif, maka untuk perhitungannya adalah berdasarkan harga pasar aset dikurangi dengan biaya pelepasan aset tersebut. Yang kedua, apabila tidak terdapat perjanjian penjualan yang mengikat atau pasar aktif untuk aset, maka untuk perhitungannya adalah berdasarkan pada informasi terbaik yang ada untuk menggambarkan jumlah yang dapat diperoleh entitas pada akhir periode pelaporan dari pelepasan aset pada nilai wajar dikurangi biaya pelepasan. Istilah kedua mengenai value in us. Jadi, untuk elemen-elemen berikut harus diperhitungkan dalam penghitungan nilai pakai aset. Yang pertama ada estimasi arus kas, masa depan yang diharapkan entitas akan diperoleh dari aset. Yang kedua, ekspektasi mengenai kemungkinan variasi dari jumlah atau waktu arus kas masa depan tersebut. Yang ketiga, nilai waktu uang diwakili oleh suku bunga pasar bebas risiko yang berlaku. Dan yang keempat, harga untuk menanggung ketidakpastian yang melekat pada aset. Yang terakhir, faktor-faktor lain seperti likuiditas yang akan dipertimbangkan oleh pelaku pasar dalam menilai arus kas masa depan yang diharapkan entitas akan diperoleh dari aset tersebut. Yang selanjutnya mengenai nilai wajar dan nilai pakai. Untuk pengertian nilai wajar sendiri adalah mencerminkan asumsi yang dapat digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset. Untuk nilai pakai, pengertiannya adalah mencerminkan dampak dari faktor-faktor yang mungkin spesifik untuk entitas dan tidak dapat diterapkan untuk entitas secara umum. Nah, di sini ada sebagai contohnya. Misalnya nilai wajar tidak mencerminkan faktor-faktor berikut ini sejauh bahwa faktor tersebut tidak dapat tersedia secara umum untuk pelaku pasar. Yang pertama, nilai tambah yang diperoleh dari pengelompokan aset seperti pembentukan portofolio
properti investasi di lokasi yang berbeda. Terus yang kedua, sinergi antara aset yang tidak diukur dan aset lainnya. Yang ketiga, hak hukum atau pembatasan hukum yang spesifik hanya untuk pemilik aset saat ini. Dan yang terakhir, manfaat pajak atau beban pajak yang spesifik untuk pemilik aset saat ini. Terkait komposisi estimasi arus kas masa depan. Jadi, estimasi arus kas neto diterima atau dibayarkan dari pelepasan aset pada akhir umur manfaat ditentukan dengan cara yang serupa dengan penentuan nilai wajar aset dikurangi biaya pelepasan. Kecuali, dalam mengestimasi arus kas neto tersebut, yang pertama, entitas menggunakan harga yang berlaku pada tanggal estimasi untuk aset serupa yang telah habis umur manfaatnya dan telah beroperasi dalam kondisi serupa dengan aset yang akan digunakan. Yang kedua, entitas menyesuaikan harga tersebut atas dampak kenaikan harga masa depan akibat inflasi umum maupun kenaikan atau penurunan harga spesifik. Namun demikian, jika estimasi arus kas masa depan dari penggunaan aset dan tingkat diskonto mengecualikan dampak inflasi umum, maka entitas juga mengecualikan dampak tersebut dalam estimasi arus kas neto pelepasan aset. Baik, di sini selanjutnya ada unit penghasil kas atau UPK. Jumlah terpulihkan dari suatu aset individual tidak dapat ditentukan jika yang pertama nilai pakai aset tidak dapat diestimasi mendekati nilai wajarnya dikurangi biaya penjualan. Contoh, apabila arus kas masa depan dari penggunaan aset tidak dapat diestimasi menjadi tak berarti. Dan yang kedua, aset tidak menghasilkan arus kas masuk yang independen dari kelompok aset lain. Dalam kasus ini, nilai pakai dan jumlah terpulihkan dapat ditentukan hanya untuk unit penghasil kas aset. Jika tidak mungkin untuk mengestimasi jumlah terpulihkan aset individual, entitas menentukan nilai terpulihkan dari unit penghasil kas yang mana aset tercakup aset dari unit penghasil kas UPK. Selanjutnya ada alokasi goodwill pada UPK. Untuk tujuan uji penurunan nilai, goodwill yang diperoleh dalam kombinasi bisnis sejak tanggal akuisisi dialokasikan pada setiap unit penghasil kas pihak pengakuisisi atau kelompok unit penghasil kas yang diharapkan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut, terlepas apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditempatkan dalam unit atau kelompok unit tersebut. Setiap unit atau kelompok unit yang memperoleh alokasi goodwill, yang pertama, menunjukkan tingkat terendah dalam entitas yang goodwill-nya dipantau untuk tujuan manajemen internal. Dan yang kedua, tidak lebih besar dari segmen operasi yang ditentukan sesuai dengan yang didefinisikan dalam PSAK 5, segmen operasi. Selanjutnya ada rugi penurunan nilai unit penghasil kas. Dalam mengalokasikan rugi penurunan nilai, entitas tidak mengurangi jumlah tercatat aset dengan jumlah yang tertinggi dari yang pertama, nilai wajarnya dikurangi biaya pelepasan jika dapat ditentukan. Yang kedua, nilai pakainya jika dapat diukur. Yang ketiga, 0. Jumlah rugi penurunan nilai yang seharusnya dialokasikan pada aset tersebut menjadi dialokasikan prorata pada aset lain dari unit kelompok unit. Ya, sekian dari kelompok saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.